Pernahkah kalian mendengar tentang Babat Giyanti? Ini bukan sekadar cerita dongeng, melainkan sebuah naskah bersejarah yang merekam salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Jawa, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini secara resmi membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Semuanya bermula dari konflik internal di kerajaan Mataram. Bayangkan, ada persaingan sengit memperebutkan takhta antara Pakubuwana II, adiknya Pangeran Mangkubumi, dan keponakannya, Raden Mas Said, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Situasi makin panas ketika Foch, perusahaan Hindia Timur Belanda, ikut campur. Mereka menggunakan politik adu domba, atau divide et impera, untuk memperlemah Mataram dan memperkuat pengaruh mereka. Foch mendukung salah satu pihak untuk melawan pihak lain, menciptakan kekacauan yang berkepanjangan. Setelah bertahan-tahan perang saudara yang melelahkan, akhirnya Foch memfasilitasi sebuah perundingan untuk mengakhiri konflik. Perundingan ini diadakan di Desa Giyanti, yang sekarang lokasinya ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, ditandatanganilah perjanjian yang mengubah peta politik Jawa selamanya. Peristiwa inilah yang disebut Palihan Nagari, atau pembagian negara. Apa saja isi perjanjiannya? Pertama, Kerajaan Mataram dibagi dua dengan Sungai Opak sebagai batas alaminya. Wilayah di timur sungai menjadi milik Kasunanan Surakarta, Hadiningrat di bawah pimpinan Pakubuwana III. Sementara itu, wilayah di barat sungai menjadi Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat. Dengan Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertamanya, bergelar Sultan Hamengkubuwana I. Tapi, ada syaratnya. Setiap pengangkatan pejabat tinggi di Yogyakarta, seperti Perdana Menteri atau Bupati, harus mendapat persetujuan dari Foch. Ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman kolonial saat itu. Dampak dari perjanjian Giyanti ini sangat besar. Secara resmi, berakhirlah era keemasan Mataram sebagai satu kerajaan tunggal. Sebagai gantinya, lahirlah dua kekuatan politik baru yang kita kenal hingga sekarang, Surakarta dan Yogyakarta. Pembagian ini tidak hanya soal wilayah, tapi juga melahirkan dua identitas budaya yang berbeda, mulai dari gaya bahasa, busana, hingga seni tari, yang keunikannya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Tentu saja, perjanjian ini juga semakin memperkokoh kendali Foch di tanah Jawa. Jadi, Babat Giyanti dan perjanjian yang dicatat di dalamnya adalah saksi bisu bagaimana sebuah kerajaan besar bisa terpecah karena konflik internal dan campur tangan asing. Sejarah ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya persatuan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe